Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif Haryaguna. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Sistem Informasi NIM 2517020059. Dengan dosen pengampu Pak Yumai Wendra. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat sistem operasi Linux. Yang mana sistem operasi Linux ini adalah suatu hal yang cukup penting dalam pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Let's go. Oke, langsung saja kita masuk tutorialnya. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai senjata untuk membuat sistem operasi ini. Senjatanya apa saja? Yang pertama, teman-teman harus mendownload itu VirtualBox. Teman-teman bisa langsung tulis saja di sini VirtualBox download. Nah, di sini ada download VirtualBox. Di sini ada download, saya download dan lain-lainnya. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu, dan selain itu juga teman-teman juga membutuhkan download Linux-nya. Kalau teman-teman bisa bikin Kubuntu, download Kubuntu-nya. Nah, di sini ada Kubuntu forum, teman-teman bisa download dia Kubuntu di sini. Oke, jadi senjata yang diperlukan teman-teman itu yang pertama itu VirtualBox dan Kubuntu. Nah, selanjutnya kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman sudah masuk ke bagian dari ini, VirtualBox-nya. Yang pertama, teman-teman masuk ke bagian baru di sini. Baru, teman-teman bikin sini namanya Kubuntu 2 kali. Sudah sini bebas berapa kali di Kubuntu aja gak apa, tapi sini karena filenya ada beberapa banyak sini, jadi di sini dilebihkan U-nya. Selanjutnya teman-teman masuk ke lainnya. Oke, lanjut. Di sini teman-teman masuk ke new folder dan bikin folder baru. Di sini udah ada foldernya, tinggal timpa saja. Terus selanjutnya kita masuk ke sini, masuk ke desktop, cari Kubuntu yang tadi. Mungkin kita bikin folder baru saja sebentar, karena takutnya tertimpa foldernya, karena itu folder sudah terisi. Kubuntu no, bikinnya sini Kubuntu. Oke, sini VirtualBox kita tambah U-nya satu, Kubuntu jadinya Kubuntu. Oke, di sini teman-teman isi tadi folder yang telah kita buat, yaitu Kubuntu desktop. Nih Kubuntu yang ini, kita select folder di sini. Terus ini kita masukkan Kubuntu yang tadi, yang telah kita download versi 24.0.3. Ini kita matiin. Lanjut ke sini. Nih, lanjutnya di sini, bagian di sini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa isi 4096 karena itu adalah besaran paling normal dalam pembuatan Linux. Nah, untuk ini, nah di sini kan teman-teman lihat di sini ada 4 CPU. Jika 4 CPU ya teman-teman, di sini masuknya 2. Sedangkan kalau 8 ya 4. Ini kita kan USFV masukkan di sini, dan di sini ubah lokasi dan ukuran hard disk itu menjadi 50 GB karena di sini mengatakan bahwasanya normalnya itu adalah 50 GB. Saat itu karena sudah dibuat semuanya, tekan selesai. Nah, proses sedang berjalan dalam pembuatan Kubuntunya. Teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya dilanjutkan. Oke, setelah menunggu tadi penginstalannya, kita langsung masuk ke sini. Ini ada di tulisan install Kubuntu. Teman-teman bisa menunggu install Kubuntu ini dalam proses. Ini prosesnya cukup memakan waktu. Ini sudah masuk ke bagian database-nya. Selanjutnya kita tunggu sebentar.
sampai ini keluar kata next sini. Tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, ini loadingnya sudah selesai. Langsung tekan next di sini. Next. Sini sudah tercatat bahasa di Asia reginya dan zona Jakarta. Langsung next saja. Sini next saja. Di sini teman-teman bisa buatnya di normal installation saja. Lanjut ke next. Di sini teman-teman tekan manual, erase this. Teman-teman tekan next lagi. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama teman-teman. Setelah nama teman-teman, apa, terus password 123, terserah. Terus repeat passwordnya 123. Nah, sini sudah tercatat. Jadi terus tekan next lagi. Tekan install. Install now. Nah, ini prosesnya cukup lama, teman-teman. Teman-teman bisa tunggu sampai ini prosesnya itu selesai. Dan proses itu cukup lama. Jadi, teman-teman bisa menunggu ini sampai selesai. Oke. Nah, di sini untuk pendownloadannya sudah selesai. Langsung saja tekan down saja. Nah, ini lagi proses berjalan untuk membuka sistem Ubuntu-nya. Jadi teman-teman menunggu lagi sistemnya itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin di skip saya dulu. Oke, ini sistemnya sudah masuk dan teman-teman sudah berhasil dalam pembuatan Linux. Nah, ini dia kubuntu.id, bukan .id. Inilah website lebih kepada mirip Windows dan digunakan juga dapat untuk seperti Chrome dan lain-lainnya. Nah, apa sih perbedaan dari ini dengan Windows? Untuk perbedaannya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Ada perbedaan-perbedaannya. Apa sih perbedaan antara Windows dan Ubuntu ini? Untuk perbedaannya pertama pasti dari lisensi dan biayanya. Kalau untuk Windows tuh dia sistemnya itu operasi komersial yang berbayar, sedangkan Ubuntu ini sepenuhnya lebih gratis, tidak memandang suatu biaya. Selain juga adanya keamanan. Kalau keamanan itu Ubuntu ini memiliki keamanan yang lebih oke daripada Windows. Karena Ubuntu ini lebih aman dari virus yang dapat merusak sistem komputernya, sistem laptop atau sistem komputer. Sedangkan Windows itu lebih rentan terhadap malware ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penyerangan virus. Dan juga Windows ini juga Ubuntu ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan bawaan yang kuat. Selain itu juga dalam penggunaan sumber daya. Nah, dalam sumber daya mungkin kalau Ubuntu ini sumber dayanya itu dia menggunakan RAM yang jauh lebih ringan, sedangkan kalau Windows itu lebih berat, sehingga Ubuntu ini lebih cocok untuk menghidupkan kembali komputer dengan spesifikasi yang lama. Dan juga kustomisasinya, yaitu Ubuntu ini dia lebih memberikan kebebasan penuh bagi penggunanya, sedangkan Windows tidak. Windows memiliki batasan bawaan meskipun memiliki opsi kustomisasi yang standar. Nah, selain itu juga mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Ubuntu dan Windows. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Pertama kita akan menjelaskan kekurangan dari Ubuntu itu sendiri. Untuk kelebihan Ubuntu, pertama kita akan membahas tentang kelebihan Ubuntu. Kelebihan Ubuntu itu yang pertama, keamanannya tinggi. Jadi Ubuntu ini jauh lebih kebal
terhadap terjadi suatu virus. Selain itu juga ada juga ideal untuk pemrograman. Nah, Ubuntu ini walaupun sistemnya itu kayak masih sangat jadul, masih sangat sangat kelihatan jadul lah, kayak website lama gitu, kayak Windows lama, kayak Windows 1, 2, 3, 4, dan 5, dan di bawah-bawah Windows 10 itu, walaupun itu pemrograman lebih ideal karena dilengkapi dengan tools bawaan yang sangat mendukung aktivitas dalam pemrograman dan ringannya cepat. Ubuntu ini dia sangat cepat pembuatannya, sangat cepat, sangat efisien dalam menggunakan komputer dan lain-lainnya. Sedangkan kekurangannya itu mungkin tidak cocok untuk gamer-gamer yang berat. Meskipun berkembang pesat, jumlah game yang kompatibel masih jauh lebih sedikit. Dan kurangnya dukungan hardware tertentu. Beberapa perangkat keras khusus atau langka mungkin tidak memiliki driver resmi yang didesain untuk keperluan Ubuntu. Sedangkan kelebihan dari Windows kita pasti tahu. Yang pertama pastinya dukungan softwarenya lebih kompatibel. Yang kedua itu mungkin dukungan hardware lebih mendukung, hampir semua perangkat itu bisa digunakan. Dan itu juga dapat mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya pasti rentan terhadap malware atau target utama dari virus, dan boros sumber daya, dan sifatnya itu berbayar. Nah, jadi kalau dibilang mana lebih efisien penggunaan Ubuntu dengan Windows. Kalau untuk sekarang mungkin penggunaan Windows itu masih sangat jauh lebih efisien daripada penggunaan Ubuntu. Alasannya karena saya berpendapat bahwasanya kan kita kan dalam kehidupan sehari-hari kan dalam menggunakan komputer kan pastinya kita menggunakan Ubuntu kan. Pasti kita menggunakan Ubuntu. Itu merupakan Windows yang sangat sering kita suatu hal yang sangat sering kita gunakan di dalam menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya kalau untuk lebih efisien dan lebih efektif mungkin lebih kepada Windows. Walaupun dia lebih sering lebih mudah diserang malware atau diserang virus, tetapi walaupun dia sering itu, tapi dia lebih kompatibel dalam penggunaan dalam komputer. Sedangkan Ubuntu itu lebih terbatas dalam penggunaan sistem komputer. Kalau untuk lebih kepada sistem operasi atau dalam penggunaan komputer, saya juga lebih berprefer kepada Windows. Dikarenakan yaitu penggunaan Windows itu kan sudah dipakai secara umum bagi penggunaan komputer. Jadi ya itu lebih efisien lah, lebih efektif dalam pemakaian Ubuntu ini. Lebih efisien dalam penggunaan Windows. Nah, untuk Ubuntu sendiri ada beberapa bagian-bagian sama kayak Windows. Ada kayak games, graphics, internet, multimedia, office, science, math, dan lain-lainnya. Bukan sama sih, lebih kepada mirip. Karena kan sistemnya itu mirip gitu loh. Ini ada math, ada setting, ya mirip lah seperti Windows. Tapi kalau ditanya lebih efektif dan lebih efisien yang mana, saya lebih prefer kepada Windows, karena itu kembali pada hal yang sering digunakan oleh banyak orang dalam menggunakan komputer. Nah, mungkin untuk tutorial dalam penggunaan Ubuntu mungkin itu sampai situ saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya itu jelas, penjelasan saya itu dapat dimengerti dengan jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.